Halo pemirsa, tokoh kita kali ini kita akan menjumpai Mas Bondan Bomo Aji, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, dan tentu saja kita akan mengulik bagaimana kegiatan beliau ini di kantor DPRD Jawa Tengah dan tentu saja sebagai wakil rakyat Jawa Tengah. Saya sudah janjian sama Mas Bondan dan saya langsung akan nyamperin beliau di ruangannya. Yuk ikutin saya. Selamat siang Mas Bondan. Mari Pak Sapti. Saya mau mengganggu sebentar. Ya, monggo. Sibuk ya Mas? Iya. Nah, oke, sekarang ini saya sudah di dalam ruangannya Mas Bondan S. Bomo Aji Esos MM. Nah, sudah bisa dilihat di sini ya. Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah. Siap Mbak Sapti. Apa kabar Mas Bondan? Alhamdulillah sehat. Seger ya, alhamdulillah sehat. Harus sehat. Seger terus nih, udah tambah lemu ya. Sebagai wakil rakyat emang kudu sehat terus ya Mas, keliling-keliling terus ya Mas Bondan. Iya. Ya, bisa gimana sih seperti itu. Kerjaannya sebagai anggota Dewan itu seperti apa? Wah, kerjaan yang apa dulu nih? Kerjaannya sebagai wakil rakyat ini, kan mewakili rakyat, mewakili aspirasi rakyat ini gimana nih? Sekarang ini lagi apa aja ini ya? Ya, ini kita lagi sibuk persiapan reses ya Mbak nanti Mbak, penyerapan aspirasi masyarakat. Karena memang tugas Dewan itu cuma ada 3. Satunya itu menyerap aspirasi masyarakat, yang kedua melakukan pengawasan, yang ketiga melakukan penganggaran. Jadi nek nganggar nih nyepai duit, nyepai duit untuk eksekutif kerja gitu aja. Terus kemudian setelah eksekutif kerja itu kita melakukan pemantauan bagaimana kinerja eksekutif, dan yang terakhir tentunya nyerap aspirasi masyarakat. Karena dalam menganggarkan itu kan kita harus berdasarkan aspirasi masyarakat. Seperti yang bentar lagi ini kita lakukan itu, agenda kita itu agenda reses. Reses itu nyerap aspirasi masyarakat, waktu di mana teman-teman DPRD ini turun ke lapangan, datang ke konstituen, datang ke dapilnya masing-masing untuk tanya masyarakat kira-kira proses penganggaran apa yang representatif untuk masyarakat ke depan di tahun yang akan datang. Oke. Tapi penyerapan aspirasi masyarakat kan sebenarnya nggak melulu hanya saat reses itu juga gitu ya? Oke, jadi kalau kita penyerapan aspirasi masyarakat pastinya kan kita punya jaringan-jaringan dari daerah, bisa melalui jaringan partai, bisa melalui jaringan kader, bisa melalui jaringan konstituen secara langsung, bisa lewat jaringan teman-teman perangkat desa, RT, RW setempat yang ada di dapil kita kan bisa. Cuma lebih pasnya ketika kita turun ke lapangan langsung, kumpulkan konstituen langsung, ngobrol-ngobrol sama mereka langsung, itu kan lebih relevan ya. Nah kalau dari Mas Bondan sendiri, dari yang selama ini sudah jadi anggota Dewan kan berarti dari 2019 ya? Ya, saya jadi anggota DPR itu dulu di kabupaten dulu. Oh, di kabupaten dulu? Ya, jadi DPR kabupaten itu di 2014. Saya kebetulan badan tahun yang gede Mbak, aslinya di bocah saya itu. Makanya ini adalah anggota DPRD benar-benar mewakili generasi muda, generasi milenial. Lumayan. Saya itu kalau provinsinya itu bukan yang termuda ya. Waktu di kabupaten termuda. Karena saya dilantik anggota DPR kabupaten masih kepala 25-an lah, di bawah 25. Saya baru kelahiran 88. Oke. Nah, terus habis itu dilantik jadi DPR kabupaten 1 tahun. 1 periode. Setelah 1 periode itu baru kita nyoba-nyoba ke provinsi, kan gitu kan kemarin. Dan berjalan mulus ya. Dan alhamdulillah terpilih. Ini loh yang menarik loh, sebagai anggota DPRD pertama kali jadi anggota Dewan di tingkat kabupaten itu umur 25-an, kepala 2. Kurang 25 kurang, mungkin 23 24-an lah ya. Itu masih sangat muda, baru lulus kuliah kalau kali-kali ya, S1 gitu baru selesai lulus. Itu yang menarik loh. Di usia-usia itu biasanya anak muda itu belum begitu tertarik atau biasanya belum ini ya ngeh gitu dengan politiknya. Nah kalau Mas Bondan ya karena saya tepat jurusan aja Mbak. Oh gitu. Saya kebetulan 11 Maret Sospol. Oh oke. Nah, jadi sesuai jurusan dan itu kan ya, memang basically kita cukup memang dari bidang keilmuan kita kebetulan di bidang sosial politik. Ya akhirnya begitu lulus kuliah coba-cobalah di partai politik, artinya kita mencoba mengaplikasikan keilmuan kita itu di partai politik, ternyata jadi sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya juga tidak ada niatan jadi, sebenarnya hanya niatan mengabdi aja pada waktu sementing kita coba ikut eksis, ikut beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan, kita masuk ke partai politik dan akhirnya jadi. Makanya pun pada waktu itu saya kecenderungannya tidak mau merubah style saya itu ya masih anak muda aja gitu loh, karena menurut saya DPR ini tidak perlu terlalu harus
kaku ya, karena dia kan mewakili elemen masyarakatnya. Jadi tetap apa adanya aja kepada masyarakatnya. Dan modelnya kayak ngono dari DPR rasa berubah-berubah lah kan. Karena DPR ini kan cuma jabatan sementara. Ya atau jabatan untuk kebetulan dapat aja, maksudnya kan gitu kan. Nanti kan setelah 5 tahun harus ada pemilihan lagi. Ya nek dadi meneh, nek nggak jadi kan berarti nggak dapat amanah. Makanya waktu saya itu pelantikan itu pun masih relatif generasi muda. Jadi saya itu sempat diusir yang pelantikan loh. Oh, kenapa? Ya, udah dikira apa namanya orang cari sumbangan ya. Jadi orang saya jadi dilantik pertama kali DPR kabupaten itu masih single. Atau kebetulan orang tua kan kebetulan basic dulu juga di pemerintahan ya. Jadi wis males dampingi males. Jadi mangkat yang pelantikan itu wis nom dhewe. Gak ndek bojo ya gak ndek anak, teko dhewe ning pelantikan ya to. Lambine sak-sake ya diusir kita sama ini sama apa ya? Karo petugas ya to. Mungkin dikira orang minta sumbangan. Kok gak representatif jadi anggota dewan gitu ya? Terus aku bilang tak kasih undangannya. Loh, Bapak yang dilantik. Nah, tapi apa sih yang Mas Bondan pertama memang ya dari background kuliah ya gitu di Sospol, tetapi yang kemudian tergerak gitu. Saya juga lulusan Sospol nih Mas. Sospol mana? Sospol Semarang Undip. Semarang Undip. Gitu. Jadi apa yang kemudian membuat benar-benar terjun ke politik gitu? Banyak yang lulusan itu ya kemudian barangkali aktif di yang lainnya gitu, tapi jarang gitu ya kemudian benar-benar terjun ke politik seperti ini. Ya itu yang harusnya itu banyak diambil celah oleh generasi muda kita. Generasi muda itu kan agent of change ya, agen perubahan gitu loh. Jadi saya tuh kadang juga miris juga beberapa teman-teman generasi muda, bukan berarti karena kita sudah duduk di parlemen kita juga nggak anti kritik atau kita tuh juga nggak ikut mengkritik ya. Sebenarnya negara kita ini sistemnya sudah sangat baik. Sistemnya sudah sangat baik, hanya cara penerapan sistemnya aja yang mungkin masih belum seperti yang diharapkan, masih jauh dari kata sempurna gitu. Tapi sistemnya sudah baik. Kita sudah menganut sistem yang paling demokratis, trias politika. Di situ kita melalui 3 filterisasi di dalam penganggaran anggaran negara kita. Ada DPR-nya atau legislatifnya, ada eksekutifnya, pelaksananya, ada yudikatifnya, pengawasnya. Nah, eksekutif dan legislatif pun sekarang dipilih secara langsung. Artinya kewenangan hak prerogatif untuk menentukan siapa yang duduk di eksekutif dan duduk di legislatif, asumsinya bupati, gubernur, presiden, dan siapa yang duduk di legislatif, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat kan diberi kesempatan secara langsung oleh masyarakat. Betul. Artinya nggak ada yang nggak mungkin dapat peluang gitu loh. Saya cuma ngambil beberapa generasi muda pada waktu itu, saya juga berpikiran saya tidak pakai money politik sama sekali dalam berpolitik. Saya tidak pernah kenal apa yang namanya amplop, nggak pernah kenal Mbak. Jadi ngamplopi, mohon maaf lah ya, ngamplopi untuk milih saya itu nggak pernah saya dulu. Dari dulu dan alhamdulillah sampai di provinsi nggak. Jadi kalau saya bilang kepada generasi muda, bro, amplopannya piye nek mes dadi? Enggak juga kok. Sebenarnya kurang ambil peluang dan kesempatannya aja. Sebenarnya kalau dia sering ikut kontes ya gitu kan. Nah yang masalahnya itu sekarang ikut kontes itu tujuannya buat menang. Padahal sebenarnya enggak, ikut kontes itu kan ikut kontes dan ikut politik itu untuk memberikan pilihan. Artinya apa? Bukan bicara tentang menang kalah, karena politik ini nggak ada yang menang kalah Mbak. Kita ikut kontes aja, itu sudah lebih baik untuk memberikan pilihan kepada masyarakat, sudah bisa memberikan peluang untuk masyarakat untuk memilih sesuatu yang berbeda. Intinya seperti itu. Tujuannya awalnya cuma seperti itu. Kok kenapa di pantai kebetulan saya Golkar ya? Kebetulan banyak yang senior di Golkar. Kenapa kok kurang anak mudanya ya? Ikut aja lah, nyalek aja lah. Kebetulan di chance perubahan itu tadi ada masyarakat yang memang ya udah gantian yang anak muda gantian. Nah peluang itu kan selalu ada. Makanya ini juga yang ingin saya dorong, pesan juga buat generasi muda ya jangan sungkan-sungkan, nyalek aja. Siapa tahu besok ganti anak muda semua gitu kan. Nah anak muda juga belum tentu beres juga, nggak apa-apa. Kalau belum beres aja yang muda kembali tua, ganti lagi yang muda. Karena yang nggak bisa dilawan untuk perubahan itu umur Mbak. Iya, betul. Ya kan, kita kan pernah muda semua kan gitu kan. Ya, mungkin sekarang masih muda. Tapi kalau sudah berhadapan dengan umur ini siapa yang kuat gitu. Sekuat-kuatnya yang di dunia ini apapun akan kalah dengan umur. Betul. Mas Bondan ini kan berarti di DPRD ini juga cenderungnya juga meskipun tidak yang paling muda, tetapi ada di jajaran yang muda-muda ya kan. Banyak yang lebih senior di misalnya di Komisi D lah ya atau di komisi yang lainnya juga. Bagaimana dengan sistem kerjanya gitu? Akhirnya yang muda-muda ini akan seperti apa gitu kalau di DPRD ini? Sama Mbak, saya pikir DPRD ini adalah tugas representatif dari masyarakat ya. Tugas kita kan cuma 3 itu tadi, menganggarkan, kemudian mengawasi, kemudian
menyerap aspirasi, ya sudah dengan segala cara kita menyerap aspirasi. Di angkringan bisa, di lapangan bisa, sambil kita kegiatan olahraga, sambil kita kegiatan apa, menyerap aspirasi bisa, sambil kita itu mancing juga menyerap aspirasi bisa. Sebenarnya menyerap aspirasi dimanapun bisa. Yang kedua, hasil penyerapan aspirasi dari DPR ini yang digunakan untuk proses budgeting, menganggarkan. Sebenarnya tugasnya cuma sesimpel itu. Nah, tanpa adanya penyerapan aspirasi, DPR nggak tahu kebutuhan masyarakat yang real seperti apa. Misalnya kayak saya kemudian seperti saya ini di Komisi D, kami kan fokus di infrastruktur. Nah, infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti apa? Bahasa Jawanya aja ngantek njaluk kupluk dikai gethuk kan itu kan. Nah, itu. Kan repot gitu kan ya. Mereka nggak butuh tapi dikasih. Ya ini kan jadi masalah gitu. Oke. Nah, sekarang ini yang jadi aspirasi misalnya di infrastruktur lah gitu. Yang jadi aspirasi yang sedang diperjuangkan lah untuk masyarakat nih apa nih Mas yang di Jateng nih yang paling banyak, Mbak. Yang paling jadi concern lah. Nah, atau dari aspirasi kalau infrastruktur jalan dah wes. Duit kita tuh paling habis kalau udah dihabisin buat jalan gitu. Iya. Jawa Tengah ini kan jalannya terlalu luas, terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi, wes terlalu umum. Itu kalau kita itu concern mau benerin jalan secara total ya, duit kita habis di jalan aja. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Tentunya kita harus bisa mengambil skala prioritas. Contohnya misalnya ini jalan ini mau cor atau mau aspal. Kalau kita boleh jujur, kita maunya cor semua. Tapi duitnya ada nggak? Aneh gitu. Karena penganggaran jalan cor ini pasti akan lebih mahal daripada aspal, misalnya seperti itu. Ya akhirnya kan kita kiak-kiok itu artinya gimana biar proses infrastruktur tetap berjalan di masyarakat, tapi kebutuhan ekonomi di pertanian, di peternakan, di kebutuhan sosial ke masyarakat yang lain juga terpenuhi, perekonomian juga terpenuhi. Nah, permintaan dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat ini kan juga pasti banyak sekali gitu. Betul. Misalnya dari infrastruktur atau yang lain-lainnya gitu. Yang lain-lainnya juga pasti banyak yang diserap gitu. Nah, itu ketika kayak dari anggota DPR kan iya tentu saja berupaya untuk itu, tetapi kadang-kadang kan terbatas namanya, ada anggaran, terbatas segala macam. Nah, itu seperti apa mengupayakan itu? Karena kita nggak pernah nggak dibilang terus akhirnya ini janji-janji aja seperti itu. Ya, itu resiko, itu resiko karena pepatah mengatakan memuaskan semuanya itu bohong. Okay. Mungkin bisa memuaskan semuanya ketika kita itu benar-benar negara yang APBN kita itu besar, APBD provinsi kita itu lebih sisa kan ya gitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita itu punya keterbatasan di dalam penganggaran kita. Akhirnya bagaimana kita bisa mengambil skala prioritas dan nggak prioritas. Contohnya seperti 2 tahun yang lalu, selama 2 tahun terakhir nih, 2020-2021, kita nggak bisa apa-apa. Karena kita dihantam prioritas di pandemi. Betul. Begitu prioritasnya kita itu di penanganan pandemi, mau nggak mau, semua anggaran keserap ke kesehatan. Kita mau apa? Ya wis tuh. Kesehatan dulu, jalan rusak gak apa-apa, penting masyarakatnya sehat kabeh, penting COVID hilang, COVID minggat, begitu ada pikirannya. Oke, Mas Bo ini kan, Mas Bondan ini kan di apa namanya di Jateng 4 ya? Saya Jateng 4, bukan itu untuk pusat ya, saya 6 kalau provinsi. Oh ya di provinsi, Karanganyar, Sragen, dan juga Wonogiri. Karanganyar, Sragen, Wonogiri, betul. Oke, 3 itu. Nah, kalau dari 3 wilayah itu, apa sih yang sekarang ini menjadi concern Mas Bondan? Concernnya? Untuk aspirasi masyarakat yang di sana ini, apa atau aspirasi yang diserap dari masyarakat di sana? Banyak Mbak ya, jadi kita bisa ke infrastrukturnya, airnya. Gini aja lah, misalnya kita itu ada 4 komisi. Semua kebutuhan masyarakat kita pasti concern di situ. Kebutuhan tentang ekonomi, kebutuhan tentang budaya, kebutuhan tentang infrastruktur, semua kita concern di situ. Tapi karena kebetulan kita di komisi yang infrastruktur, ya kita di komisi D ini kan juga membidangi lingkungan hidup, SDM, mana gitu. Saya lebih banyak fokus bagaimana masyarakat kita ini kebutuhan akan airnya tercukupi, kebutuhan akan infrastrukturnya tercukupi, ya lebih banyak kekuatan kita di situ. Oke. Karena kebetulan kita di komisi yang membidangi itu, Tapi itu saja bisa berkomunikasi dengan yang sama aja kan, kita ada media fraksi, kita kan juga bisa minta bantuan kebudayaan oleh bidang-bidang yang lain atau teman-teman fraksi kita yang membidangi di bidang itu untuk kita sharing anggaran atau sharing usulan biar bisa saling menguatkan ya. Oke, jadi sebenarnya sibuk banget ya Mas jadi anggota dewan? Enggak juga. Jadi kalau jadi anggota dewan sibuk enggak juga gitu ya? Jadi masih bisa ya aktivitas-aktivitas yang lain? Karena anggota dewan itu apa ya Mbak, kalau saya bilang itu ya cuman melihat apa yang ada di tengah-tengah masyarakatnya aja. Hanya mungkin karena kita sekarang ada di Semarang ya, jadi kita harus lebih banyak turun ke daerah. Oke. Ya, jadi yang penting
apa yang kita anggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah itu cukup. Lebih capek eksekutif lah. Oke. Kan kita ini cuma nganggar nih. Iya, yang susah kan yang menjalankan anggaran kan ya. Nah, nyepai duit lu gampang kan timbang blonjo. Apalagi masak. Apalagi masak loh, ya kan? Nah, kan gitu kan. Nyepak duit itu sepele, tapi kadang yang berat itu adalah ketika dia itu harus datang ke pasar, dia itu harus belanja. Yang datang ke pasar, yang belanja, yang masak sampai dikasih nih makanan itu jadi. Ini kan eksekutif. Bukan kami di legislatif. Kami cuma ngasih ini aja, apa itu modal itu. Lihat ya, ini enak apa enggak gitu ya. Nah, ya tinggal habis itu tugas keduanya pengawasan tadi. Kita ikut nyoba makanannya. Enak enggak ini? Walah ngawur. Ternyata masaknya enggak sesuai dengan spek, ternyata masaknya enggak sesuai dengan program penganggarannya, ternyata masaknya ini banyak dikritik di masyarakat, pasti larinya ke kita. Nah, ini yang kadang edukasi di masyarakat yang perlu kita sampaikan. Makanya kadang itu kita juga miris juga ya, ada beberapa statement bubarkan DPR dan sebagainya. Apa itu namanya? Padahal ini nggak bisa. Ini satu kesatuan. Eksekutif, legislatif, yudikatif dengan trias politikal ini adalah sistem paling demokratis di dunia. Artinya tinggal bagaimana yang melahirkan demokratisasinya pada waktu pemilihan. Nah, intinya kayak gitu. Jadi ya nek iso dipilih DPR sing kredibel aja kan gitu. Kan toh juga pada waktu pemilihan masyarakat diberi hak yang sama. Iya, oke deh. Ini makanya kalau tadi bilangnya ini tugasnya 3, sebenarnya sesimpel itu, tetapi ya sebenarnya banyak gitu ya. Karena 3 itu jadi banyak. Iya, simpel tapi banyak. Tapi masih sempet ya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Soalnya saya tadi lihat Mas Bondan ini juga udah bawa peralatan nih. Punya hobi yang unik juga ini sebenarnya. Iya. Hobi ini ya diperbakin ya? Iya, saya hobinya kebetulan nih Mbak. Jadi kebetulan kami kan ketua Perbakin Solo. Oh, Perbakin Solo, ya, Mas Bondan. Perbakin Solo atau sering disebut Solo Raya. Kami ketuanya dan memang udah cukup lama kami menggeluti di bidang nembak ini. Ya nanti kapan lah, nanti saya kebetulan bawa alat juga, ini ada jadwal nembak sore ini. Nanti selesai jam kantor kita coba nanti di sana. Oke, serunya nembak itu seperti apa? Karena saya tuh susah ngomong di tempat yang tertutup gini, susah gitu ya. Susah aja ini tadi udah banyak loh ya. Gimana kalau karena saya tuh lebih seneng ngomong itu di tempat yang terbuka. Karena memang murni orang lapangan. Makanya saya juga sepatu kayak gini, baju kayak gini. Ini mungkin baju masih cemongan, tadi pagi saya nyambil ngurusin proyek di lapangan. Oke. Nah, kita sambil wira swasta juga. Oh gitu ya. Jadi ada usaha juga gitu ya, Bang. Ada, kebetulan kita wira swasta. Karena saya termasuk orang yang mempunyai prinsip bahwa DPR ini adalah amanah sampingan. Jadi yang urusan rumah itu kalau bisa kita cukupi melalui sektor yang lain. Kan gitu. Jadi yang DPR ini adalah amanah, karena kan juga tahu sendiri bahwa kita itu cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun itu nanti jabatan ini tentunya akan dipertanyakan lagi kepada masyarakat, masih mau dilanjutkan apa enggak. Ini kan bukan kita yang memutuskan, tapi masyarakat. Oke, kalau gitu saya penasaran dengan kegiatan menembak itu, Mas. Saya boleh ikut nggak ini? Boleh Ikut ya, Nanti kita akan ikut lah ya. Kira-kira seperti apa gitu kegiatannya Mas Bondan ini kalau udah urusan dengan tembak menembak gitu. Boleh ikut ya. Kita akan ikutin kegiatannya Mas Bondan. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3. Pasal tersebut berbunyi bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPRD disahkan dengan adanya keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi dan dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Peran dan fungsi DPRD sangat penting bagi negeri ini, yaitu sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak masyarakat yang tahu apa saja peran dan fungsi DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi guna mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai fungsi legislasi, DPRD mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah, menentukan kebijakan, dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD berperan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPRD bertugas untuk membahas, menyusun, dan menetapkan APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan atau status di dalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan DPRD sebagai legislatif daerah harus mampu menciptakan keseimbangan terhadap eksekutif daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu para anggota dewan. Namun demikian, peran dan fungsi DPRD dalam menentukan bentuk dan hasil pemerintahan akan sangat bergantung dengan pola hubungan yang terjalin antara DPRD dengan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah lainnya, yaitu kepala daerah. DPRD bersama kepala daerah menjalin mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya tetap dan dibentuk oleh DPRD sejak awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi ini nantinya memiliki fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 hingga 55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satu di antaranya adalah Komisi D Bidang Pembangunan. Bidang pembangunan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Pemukiman dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perhubungan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup.
Komisi D DPRD Jawa Tengah diisi oleh 23 orang dengan salah satu anggotanya adalah Bondan S. Bomo Aji dari fraksi Golkar dan berasal dari daerah pemilihan 6 yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Bondan S. Bomo Aji masuk dalam jajaran anggota DPRD Provinsi yang berusia muda. Karir politiknya dimulai dari daerah asalnya Kabupaten Wonogiri yang sempat menjadi anggota legislatif termuda saat itu di usia yang belum genap 25 tahun. Finish anu tensor clear. Load clear. Clear kemudian. Oke. 963. Oke. Pengalaman pertama aku Mas sebenarnya. Pengalaman pertama. Menonton secara langsung loh ya, secara langsung seperti ini pengalaman pertamaku. yang benar-benar apa senapannya pelurunya itu ditembakkan. Biasanya kan action aja gitu loh. Jadi tadi tembak reaksi, Mbak. Nah, tembak Jadi, reaksi. ini senapan ini namanya AR-15. Senapan ini USA, buatan Amerika. Namanya JP Enterprise, buatan Amerika. Jenisnya AR-15. Ini senapan serbu terbaik di dunia. Oke, ini yang memang khusus untuk tembak reaksi itu. Tembak reaksi, karena tembak reaksi itu tergabung dalam IPSC, International Practical Shooting Confederation, dan itu kita ditandingkan sedunia. Jadi waktu kita itu lomba, kadang kita ketemu orang Austria, kadang kita ketemu orang Amerika, kadang kita ketemu orang Kanada, kemudian ketemu orang Ceko. Jadi memang kita spesial nurunin senjata-senjata terbaik untuk tanding gitu.
Oke, jadi ini memang pecinta olahraga seperti ini memang udah internasional ya, hampir semua. Internasional, makanya asosiasinya memang asosiasi internasional. Tapi karena Indonesia itu Perbakin sebagai satu-satunya leading sektor di bidang menembak, ya tetap masuk ke dalam leading sektornya Perbakin. Oke, nah ini kan butuh konsentrasi ya Mas untuk untuk menggeluti olahraga seperti ini gitu ya, hobi seperti ini butuh konsentrasi, butuh biaya yang nggak murah juga itu kalau lihat alat-alatnya kan ya sudah kelihatan lah ya, angkanya di kirasaran berapa gitu ya, jadi cukup mahal. Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota dewan masih tetap meluangkan waktu, memang khusus meluangkan waktu ya untuk kegiatan seperti ini? Ya karena kan olahraga ya, jadi kita kan apapun tetap butuh olahraga, butuh refresh, kita juga butuh penyegaran raga kita, jiwa kita kan gitu. Jadi ya untuk ngisi luang-luang kepenatan saya cuman kayak gitu. Pulang dari kantor, kita isi ya gini kegiatan. Ini selingannya begini ya, selingannya begini ya. Jadi pulang dari kantor jadi anggota dewan, masih menggeluti bisnis juga gitu kan? Oh iya. Menggeluti bisnis, masih. Kalau bisnis wajib lah itu. Itu yang insya Allah selamanya gitu kan. Kalau dewan ini kan selama masih dipercaya masyarakat aja itu. Nah, tapi kalau misalkan ini ya Mas, ada misalnya masyarakat yang ini malah anggota dewan malah sibuk berbisnis, misalnya nih ada yang ngomong kayak gitu tuh gimana Mas? Nggak apa-apa, itu pilihan masyarakat. Saya siap jadi, saya siap nggak jadi. Saya sudah pernah menggantikan dan suatu saat pasti digantikan. Itu udah rumus hidup toh Mbak. Oke. Makanya orang yang berpikir dewan ini untuk jabatan seumur hidup kurang pas menurut saya, karena kita tuh cuma 5 tahun. Kalau 5 tahun lagi saya memang harus tergantikan ya nggak apa-apa. Nggak ada jeleknya dan nggak ada bagusnya, nggak ada jeleknya juga yang sudah teman-teman pernah menjabat ataupun tergantikan ataupun yang menggantikan juga nggak jelek. Karena itu terkait dengan perspektif dan selera masyarakat kita melalui pemilihan umum kan. Jadi kalau memang menurut masyarakat kita itu yang pas untuk 5 tahun ke depan adalah si A, ya biarkan itu yang dapat gitu loh. Saya nggak akan pernah menafikan, oh saya akan menghentikan usaha saya dan saya hanya fokus di dewan, enggak kok. Usaha saya tetap jalan, tetap di bawah pengawasan kita kan gitu. Karena pengusaha tetap jalan usahanya gitu. Nanti kalau memang masyarakat kita, saya nggak suka sama Bondan karena dia itu jadi pengusaha, saya nggak suka sama Bondan karena hobinya nembak, ya nggak apa-apa. Nanti kalau memang harus memilih segmen yang lain, misalnya tokoh yang lain pun nggak apa-apa Mbak. Karena kan itu hak prerogatif masyarakat kita. Kita kan kembali lagi kita jadi masyarakat yang punya hak milih juga gitu. Gitu, simpel kayak gitu aja. Berarti ini kayak misalkan ya karena kalau tidak sambil berbisnis gitu ya, bisa jadi malah nanti nggak total juga gitu sebagai anggota dewan gitu ya. Enggak, karena saya berbisnis sejak sebelum jadi anggota dewan. Jadi kita memang basically bisnis sebelum anggota dewan, ya tetap itu kita pertahankan gitu aja. Tetap pertahankan dalam kontekstual, mungkin intensitasnya tidak seperti kalau kita all out di dewan, di bisnis ya. Jadi kita memang membagi waktu kita lebih prioritas ke kedewanan, tapi naik masalah bisnis kita nanti sambil jalan tapi tetap kita rawat, intinya kayak gitu. Saya nggak mau ngelepasin. Sama gitu. Juga nggak mau ngelepasin hobi ini yang memang bikin semangat ya. Kan olahraga wajib, setiap orang olahraga. Ya olahraga wajib. Pengen ya olahraga kayak gini, tapi ngelihat alat-alatnya udah keder duluan. Enggak, nanti nyobain ini. Udah nyobain. Itu perlu kita cobain aja ya, udah deg-degan saya nih. Tapi kayaknya boleh dicoba lagi deh. Tadi baru ngelihat sekali itu sudah, wow seperti itu ya. Siap. Oke. Shooter, load and make ready. Load and make ready. Ternyata memang olahraga menembak itu ya
seperti itu. Enak kan tapi? Pengalaman pertama tapi luar biasa. Thank you banget Mas Bondan sudah memberi pengalaman lah buat saya ini pertama kali nembak yang beneran nembak gitu. Beneran nembak gitu. Keren, tapi sukses terus. Nah ini rencananya nih Mas Bondan ini dengan segala macam aktivitasnya, kegiatannya banyak sekali gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi target ke depannya nih? Kalau di bidang politik lah ya, sebagai anggota Dewan ada target-target tertentu yang pengen di... Kalau di bidang politik tentunya kita ini ya Mbak, mengoptimalkan dalam kita menganggarkan. Jadi anggaran itu harapan kita bisa sebaik mungkin, semaksimal mungkin merevisi anggaran-anggaran yang disampaikan oleh teman-teman eksekutif kepada kita, serasional mungkin untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat kita. Contohnya misalnya begini, dalam setiap tahun anggaran kita kan selalu membahas anggaran untuk tahun berikutnya, APBD tahun berikutnya. Misalnya ini kita menyiapkan APBD untuk tahun 2024. Nah, nanti dalam waktu dekat kita akan siapkan penetapan 2024. Kita yakini harus anggaran 2024 ini yang disampaikan oleh teman-teman eksekutif kepada kita tidak boleh asal Bapak senang aja. Artinya udahlah oke, kita terima semua enggak. Tapi gimana kita caranya turun benar-benar ke lapangan, kita cek lapangan apa yang dibutuhkan konstituen-konstituen kita, masyarakat-masyarakat kita, sehingga usulan dari bawah ini benar-benar akan bisa ditindaklanjuti. Karena kita yakin bahwa uang dari masyarakat ini harus kembali kepada rakyat secara maksimal. Nah, gitu. Betul sekali itu ya. Jadi, tapi memangnya masih banyak yang suka-suka nggak rasional gitu. Ya ada yang namanya rasional nggak rasional itu kan tergantung anunya Pak, penilaiannya Pak ya. Kita pun di DPR provinsi saat ini juga saya senang sih, relatif senang, lebih banyak kegiatan ke daerahnya. Jadi kita nggak usah belajar banyak terlalu banyak dari luar lah. Kita kurangi kunjungan kerja. Lebih banyak kita kunjungan ke daerah gitu. Karena saya sangat support itu ya. Beberapa teman-teman ini kan kita amati di beberapa tahun, 2 tahun belakangan ini pasca pandemi itu sepertinya jadi kebiasaan, sangat mengurangi sekali intensitas kunjungan ke luar daerah, lebih banyak ke dalam daerah. Karena kan kita cukup tanya sama masyarakat kita butuhnya apa gitu loh. Nggak perlu terlalu hanya misal kita tuh kunjungan ke luar daerah itu ya desa Mawocoro kan, setiap daerah punya kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan Jawa Tengah berbeda dengan Jawa Barat, berbeda dengan Jawa Timur, apalagi berbeda dengan pulau yang lain. Pasti berbeda dengan Kalimantan, berbeda dengan Sumatera. Gitu. Jadi justru itu harusnya lebih efektif mungkin menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Iya, daripada kita nuwun sewu lah ya, silaturahmi keluar, itu penting untuk membanding ya. Untuk membanding penting, tapi jauh lebih penting lagi kita tanyakan sebenarnya seperti apa kondisi konkret dan real dari masyarakat kita di Jawa Tengah. Misalnya kita datang ke Wonogiri, kita datang ke Karanganyar, kita datang ke Sragen, kita tanya ke masyarakat di sana, butuh mereka apa, keperluan mereka apa, dan saya yakin permasalahan internal dalam Jawa Tengah ini yang lebih menjadi skala prioritas kita. Nah, yang penting mereka butuh apa kita sesuaikan dengan budgeting yang ada di kita dan kita maksimalkan eksekutif untuk menyerahkan kepada mereka. Itu lebih realistis dari saya, menurut saya gitu. Lebih realistis dan lebih efektif dan semoga saja itu juga jauh lebih baik untuk masyarakat di Jawa Tengah. Pasti Mbak, pasti jauh lebih baik. Makanya harapan saya nanti termasuk salah satu usulan saya secara personal ya pribadi, karena ini pendapat pribadi, saya akan lebih banyak mengusulkan untuk di tahun 2023 dan 4 ini untuk teman-teman di DPRD ini lebih prioritaskan dapilnya masing-masing, lebih prioritaskan konstituennya masing-masing, daerahnya masing-masing gitu. Biar ya apa ya, biar nanti penganggaran kita di 24 bisa maksimal, karena sejak Covid itu anggaran kita sangat minim Mbak. Pasca Covid itu kan situasi keuangan kita antara kebutuhan dan dana kita ini kan itu kan. Ini nggak sebanding ya. Gitu. Ibaratnya misalnya kita ngomong infrastruktur lah. Infrastruktur kita terbengkalai hampir 2 tahun. Jadi begitu kita ini di 2023 ini kita buka keran, kan permintaan perbaikan infrastrukturnya luar biasa banyak. Karena di 2 tahun yang lalu 20 dan 21 itu kita lebih fokus ke pandemi COVID-19 gitu. Jadi ini cita-cita ke depannya di tahun ini sudah harus rencana direalisasikan ya, salah satunya seperti itu kan. Jadi mudah-mudahan juga kalau ada rencana Mas Bondan untuk di tahun berikutnya lagi masih menjadi wakil rakyat gitu kan, ini masih terus diupayakan ya. Kontekstual kita pasti akan selalu ikut. Insya Allah kalau besok ada nyalek ya nyalek lagi kan gitu. Perkara dipilih apa enggak saya serahkan kembali kepada masyarakat. Siap dipilih, siap nggak dipilih kan gitu. Biasa aja, artinya itu juga salah satu dorongan moral kita, termasuk dorongan saya buat generasi muda. Kalau anak-anak muda ini banyak yang mau mencalonkan silahkan, karena saya yakin
Suatu saat kita pasti tergantikan. Maka pesan saya buat teman-teman berpolitik juga kasih kesempatan buat yang lain. Kalau memang yang lain nanti pemikiran-pemikiran ide gagasannya lebih bagus dan didukung oleh mayoritas masyarakat, ya berikan kesempatan buat yang lain gitu. Oke, bagian dari edukasi politik. Bagian dari edukasi politik gitu. Terima kasih Mas Bondan, luar Siap. biasa inspirasinya dan juga edukasinya lah ya untuk masyarakat di Jawa Tengah ini terkait dengan bagaimana tugas dan fungsi DPRD, kemudian juga apa yang diusahakan lah ya untuk memberikan aspirasi rakyat ini biar bisa terpenuhi seperti itu ya. Siap. Mudah-mudahan sukses terus sebagai Amin. anggota DPRD dan juga wakil rakyat, bisa terus menerima aspirasi rakyat dan juga hobinya ini bisa tetap jalan. Kapan-kapan nanti kita diajak lagi ya. Oh iya, siap, silahkan. Intinya menembak itu semuanya bisa lah intinya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.